Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu. Selamat datang kembali di playlist dasar-dasar pemrograman. Di video ini kita akan melanjutkan materi kita dengan membahas materi mengenai perulangan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita bahas. Apa itu perulangan? Jadi perulangan adalah struktur kontrol dalam pemrograman yang memungkinkan kita untuk melakukan pengeksekusian kode secara berulang berdasarkan kondisi tertentu. Jadi, kalau teman-teman ingin mengeksekusi program beberapa kali, teman-teman bisa menggunakan yang namanya perulangan, supaya nantinya teman-teman tidak menuliskan atau tidak memanggil program secara manual berkali-kali. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita masuk ke contoh kodenya, teman-teman. Oke, sekarang saya sudah berada di kode editor saya, Visual Studio Code. Di sini bisa kita lihat, saya sudah berada di folder Basic Programming, dan di sebelah sini saya belum memiliki file sesuai materi ini, yaitu perulangan. Jadi, mari kita buat terlebih dahulu. Kita beri nama perulangan.js, karena kita akan menggunakan bahasa pemrograman JavaScript. Nah, di sini saya akan memberikan contoh di mana kita menuliskan kode berulang, teman-teman, secara manual. Misalkan, console log hello world. Kemudian saya copy, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi. Misalkan saya ingin sampai 5 kali. Seperti ini. Nah, ini kan kode yang sama, teman-teman ya. Ada 5 statement dan ada 5 kode yang sama. Kalau saya jalankan menggunakan perintah node, perulangan, enter, maka akan tampil kelima teks ini. Ini aman-aman saja, tidak error. Tapi ada cara yang lebih efisien, teman-teman, yaitu dengan menggunakan perulangan untuk melakukan kelima hal ini sebanyak yang kita butuhkan. Jadi misalkan kita mau 1000 kali, kan ribet, teman-teman, kalau misalkan kita copy statement ini sebanyak 1000 kali. Itu kan sangat-sangat ribet, teman-teman. Nah, coba kita pakai perulangan. Di dalam bahasa pemrograman, ada 3 macam perulangan, teman-teman. Ada yang namanya for loop, while loop, dan do while. Kita bahas satu persatu. Kita bahas mengenai for loop terlebih dahulu. For loop atau perulangan for. Perulangan for ini adalah perulangan yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengeksekusian kode dengan jumlah tertentu. Contohnya bagaimana? Di bawah sini saya punya for loop. Nah, ini adalah sintaks sederhana dari for loop, teman-teman. Jadi di sini ada variabel indeks yang nilainya mulai dari 0. Kemudian di sini ada pengecekan. Kita cek nilai dari indeksnya, apakah kurang dari nilai yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini bisa kita ganti, misalkan saya ingin perulangan sebanyak 5 kali. Ini adalah statement increment, teman-teman. Increment itu adalah operasi matematika juga, tapi mirip dengan ini. Misalkan saya punya I sama dengan 1, kemudian di bawah sini I++ itu sama dengan I plus sama dengan 1. Increment ini akan menambahkan 1 secara terus-menerus. Jadi misalkan 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3, 3 tambah 1, seterusnya ditambah dengan 1. Nah, ini singkatnya seperti ini, teman-teman. Nanti teman-teman bisa cari mengenai operator increment. Silakan teman-teman cari ya. Nah, di dalam sini, teman-teman, di dalam kurung kurawal ini, kita bisa melakukan operasi yang kita inginkan. Contohnya, yang ini kita hapus, kita melakukan console log seperti ini. Hello world. Nah, sekarang mari kita coba jalankan. Kita enter. Nah, maka akan tampil hal yang sama. Kalau misalkan 5-nya kita ganti menjadi 2,
kemudian kita jalankan, maka akan tampil 2 kali juga teman-teman. Seperti itu. Jadi ini adalah perulangan. Kita bisa menggunakannya untuk melakukan pengeksekusian kode secara berulang. Bagaimana seperti apa proses yang terjadi di perulangan ini? Prosesnya seperti ini teman-teman. Di awal kita mendeklarasikan variabel yang nilainya 0. Kemudian berikutnya kita cek. Disinilah terjadi kondisi teman-teman. Kondisinya, kita cek apakah nilai dari indeks ini lebih kecil dari 2. Kalau true, jalankan kode yang di dalam sini. Kalau sudah, tambahkan indeksnya. Seperti itu. Ditambahkan dengan 1. Tadi kan 0. Sekarang 0 tambah 1 berarti 1 teman-teman. Nah, setelah itu dia kembali ke sini pengecekan lagi. 1 lebih kecil dari 2? Ya, true. Karena true, maka di sini akan dijalankan lagi. Naik ke sini jadinya 1 tambah 1, 2. Kita cek lagi, apakah 2 lebih kecil dari 2? Tidak. False berarti ya. Karena sudah false, yang di dalam sini tidak dijalankan lagi. Makanya hanya tampil 2 kali teman-teman. Seperti itu. Jadi perulangan ini akan terus berjalan selama kondisi di dalam sini menghasilkan true atau benar. Nah, ini adalah for loop. Jadi jelas ya teman-teman ya. Kita lanjut ke bentuk perulangan yang lain. Ada yang namanya while. Cara kerjanya sama saja dengan for ini, cuma sintaksnya berbeda. Nah, untuk sintaksnya sendiri, teman-teman bisa cari sesuai dengan bahasa pemrograman yang teman-teman gunakan. Oke, kita deklarasikan di sini. Saya punya variabel let. Kenapa kita pakai let? Supaya kita bisa mengubah nilainya. Saya punya variabel misalkan nomor. Nomornya mulai dari 0 atau 1 misalkan. Di sini kita cek nomor kurang dari 10. Kemudian apa yang ingin kita ulangi? Console log hello dunia. Nah, di bawah sini setelah baris kode yang ini dijalankan, kita tambahkan nilai sebelumnya dengan 1. Kita bisa mencoba cara yang ini, menggunakan increment, supaya setiap perulangan nilai sebelumnya ditambah dengan 1. Nomor plus plus. Ini singkatan dari nomor sama dengan nomor yang tadi sebelumnya, maksudnya plus 1. Ini singkatan dari yang ini. Nah, bacanya bagaimana? Seperti apa proses yang terjadi di dalam sini? Kita mulainya dari baris yang ini. Kita punya variabel nomor sama dengan 1, kemudian di bawah sini kita melakukan perulangan menggunakan while, yang mana kondisinya adalah mengecek nomor kurang dari 10. Jadi while ini akan terus menjalankan program yang di dalam sini selama nomor ini nilainya lebih kecil dari 10. Nah, kalau nilainya true, maka kode yang di sini akan dijalankan, yaitu dengan menampilkan hello dunia, kemudian menambahkan nilai variabel sebelumnya dengan angka 1. Kalau kita jalankan, kita clear terminalnya, kita jalankan kodenya, maka akan tampil hello dunia sebanyak 10 kali. Kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kenapa 9? Karena kalau sudah 10, nilainya di sini sudah 10, kodenya sudah false teman-teman. Makanya di sini tidak dijalankan kembali. Supaya lebih jelas, coba kita tambahkan, kita log juga nomornya. Kemudian kita clear, kita jalankan kodenya, dan kita lihat, dia mulainya dari 1 sampai 9. Karena kalau sudah 10, nilainya sudah false teman-teman.
Seperti itu. Ini coba kita ganti, incrementnya kita ganti menjadi plus 2. Ini sama dengan nomor sebelumnya tambah dengan 2. Nah, ini singkatannya seperti itu. Jadi setiap perulangan kita tambahkan nilainya dengan 2. Kita jalankan. Nah, yang tampil 1. Kemudian setelah ditampilkan, satunya tadi ditambah dengan 2, maka di sini tampil 3. Kemudian 3-nya lagi naik ke atas sini, 3 kurang dari 10, true. Turun ke bawah sini, tampilkan 3-nya, kemudian 3-nya ditambah dengan 2, maka tampil 5. Begitu seterusnya sampai nilainya false. Oke, gampang ya teman-teman ya. Ini adalah perulangan while. Ada satu perulangan lagi, tapi konsepnya tetap sama teman-temannya, hanya penulisannya yang berbeda. Jadi sepertinya saya tidak akan kasih contoh. Namanya do while teman-teman. Do while. Ini adalah perulangan yang menjalankan kodenya minimal sekali sebelum mengecek kondisinya. Jadi terbalik teman-teman. Kalau do while dia setidaknya mengeksekusi kode yang akan diulangi sebelum mengecek kondisinya. Kan kedua perulangan ini dia mengecek terlebih dahulu, kemudian menjalankan. Nah, kalau do while, dia menjalankan terlebih dahulu, kemudian mengecek kondisinya. Nah, kalau teman-teman penasaran, coba searching saja. Di sini saya tidak akan memberikan contoh untuk perulangan itu. Intinya teman-teman paham mengenai konsep dari perulangan. Oke, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan mengenai materi perulangan ini. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa teman-teman pahami dengan baik. Kalau ada pertanyaan teman-teman, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan jawab sesuai dengan pengetahuan saya. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih telah menonton teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Thank you.